Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmiler. Di episode sebelumnya diceritakan Brahma yang singgah di sebuah desa bernama Desa Halimun yang tengah dilanda teror dari manusia-manusia aneh yang akan membunuh para warganya. Dua orang pendekar, guru dan murid yang mencoba membantu melawan manusia-manusia aneh itu hampir saja menjadi korban. Beruntung Brahma menolong sehingga kedua pendekar itu bisa diselamatkan. Brahma yang penasaran mencoba bertanya kepada Pak Daruka mengenai kenapa desa itu tiba-tiba bisa diserang manusia-manusia aneh itu. Brahma bertanya, apa mungkin terjadi peristiwa penting sebelum bencana ini muncul? Pak, ya? Apa pernah ada kejadian istimewa sebelum bencana ini? Seingatku, tidak pernah. Mari, masuk. Mungkin buat Pak Daruka biasa-biasa saja. Tapi buat orang lain, istimewa. Iya, aku jadi ingat sekarang. Tetapi, apakah itu benar? Benar apa, Pak? Apa mungkin karena pemilihan lurah itu? Pemilihan lurah? Iya. Pada saat Pak Lurah Sintar meninggal dunia, kemudian diadakan pemilihan lurah baru. Calonnya ada dua, Pak Tirsa dan Pak Sartin. Pak Tirsa menang dan Pak Sartin kalah, sekalipun dia telah berusaha keras untuk menyokok rakyat dengan mengadakan pesta pora 5 hari 5 malam, membagi-bagikan beras, uang, pakaian, dan lain sebagainya. Tapi karena Pak Sartin congkak, rakyat enggan memilih dia. Pilihan akhirnya jatuh pada Pak Tirsa. Sekarang Pak Sartin kemana, Pak? Sejak kejadian itu, tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Sudahlah, peristiwa itu sudah 3 tahun yang lalu. Di suatu tempat ditampilkan seorang pendekar wanita yang tengah berlatih. Dia adalah Utari, seorang pendekar wanita dari Madangkara. Utari sengaja datang ke desa itu untuk membantu menumpas manusia-manusia aneh yang menyerang desa itu. Brahma yang melihat Utari yang begitu cantik, rupanya jatuh hati pada pandangan pertama. Brahma kemudian mengantarkan Utari ke rumah Pak Lurah untuk meminta izin mengikuti sayembara. Apakah Nona mau ikut sayembara? Ya. Jangan. Mereka terlalu buas. 5 pendekar sakti tewas terbunuh. Panembahan Kintaka dan Sumbaga luka parah. Nona terlalu cantik untuk mati muda. Soal mati, itu bukan urusan manusia. Kenapa kau menyayangkan aku mati? Naksir? Kau terlalu sombong. Tapi kalau kau mau, aku juga mau. Boleh. Tapi kau harus bisa mengalahkan aku dalam 3 jurus. Mau? Sampurasun. Pak Lurah, tapi manusia aneh itu pasti kewalahan menghadapi pendekar perempuan. Dengan saya. Biarkan mereka mengikuti sayembara ini, Pak. Malam harinya, manusia-manusia aneh itu muncul, dan Utari yang ditemani Brahma telah siap menghadapinya. Awalnya Utari kewalahan menghadapi mereka karena manusia-manusia aneh itu tak mempan oleh pedang yang dibawa Utari. Beruntungnya ada Brahma. Segera saja Brahma menghabisi manusia-manusia aneh itu satu persatu.
kau seorang pendekar. Ternyata kau punya kesaktian luar biasa. Brahma yang ternyata mampu mengalahkan manusia-manusia aneh itu kemudian disambut dengan sukacita oleh para warga desa Halimun. Pak Lurah kemudian menyerahkan hadiah sesuai dengan yang dijanjikan di sayembara. Setelah menerima hadiah itu, Brahma kemudian mengembalikan lagi kepada Pak Lurah agar digunakan untuk membangun desa Halimun. Pendekar besar selalu rendah hati. Sesuai dengan perjanjian, saya akan menyerahkan hadiah uang 1.500 ringgit dan surat tanah dari Kanjeng Adipati kami. Ini uang 1.500 ringgit dan ini surat tanah dari Kanjeng Adipati Linggam. Kami terima hadiah ini, tapi kami akan sumbangkan kembali ke Pak Lurah untuk pembangunan desa Halimun yang porak-poranda. Hanya yang kuasa yang akan membalasnya. Malam harinya diadakan acara syukuran sebagai tanda syukur karena telah berhasil memusnahkan manusia-manusia aneh dari desa Halimun. Di tengah acara berlangsung, tiba-tiba muncullah seseorang bersama dengan beberapa manusia-manusia aneh seperti kemarin. Rupanya dia adalah Sartin, seorang warga desa Halimun juga, yang kalah dalam pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu. Pak Lurah sebagai orang yang diincar Sartin hampir saja mati. Beruntung Brahma datang di saat yang tepat, sehingga akhirnya Sartin bisa dikalahkan. Tirsa, malam ini penduduk desa Halimun akan kuhabisi. Dan kau yang pertama. Sartin, jadi kau yang membuat onar desamu dan membunuh tetanggamu. Ya, dan aku bisa lebih kejam dari iblis. Hentikan perbuatanmu. Menyerahlah. Menyerah? Aku akan menjadi bupati di Kabupaten Linggam. Akan kutaklukkan Raja Pasir Kaliki. Kuntala, aku Maharaja. Siapapun yang menghalangi maksudku akan kulibas. Gila kau, Sartin. Sebaiknya kirim utusan ke Kadipaten untuk membawa Pak Sartin. Keesokan harinya, Brahma bersama Utari meninggalkan desa Halimun. Brahma akan ke Madangkara, sementara Utari akan ke Kabupaten Kau mau Singkur. kemana? Ke desa Jamparing di Kerajaan Madangkara. Aku mau ke Kabupaten Singkur. Kita sama-sama, sebab Madangkara tidak jauh lagi dari sana. Karena arahnya sama, mereka pun pergi bersama. Brahma kemudian memanggil Raja Wali Raksasa sahabatnya dan kemudian mengajak Utari terbang bersama. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dengan bantuan Raja Wali, perjalanan ke Kabupaten Singkur jadi lebih singkat. Kota, Kabupaten Singkur. kau yakin? Ya. Nah, itu ada Pal. Kita benar berada di Kadipaten Singkur. Sekarang kemana? Ke kota. Di kota Kabupaten Singkur, Brahma sempat melihat wanita yang digiring naik kereta
yang tak lain adalah Mantili, yang kini juga telah tumbuh dewasa. Namun di sini Brahma belum mengenalnya, bahkan belum mengetahui bahwa dia punya adik perempuan. Yang di kereta tadi istri pejabat Singkur sini, dan Raden Ajeng Mantili putri pejabat Kuntala. Brahma yang bermalam di tempat itu malam harinya pergi ke pasar malam. Di situ Brahma bertemu dengan Gaspar dan kawan-kawan yang tak sengaja bertemu saat bermain gulat. Kalian ini sebenarnya kawan? Iya. Rampok ya? Jahanam! Setelah selesai berbincang-bincang, Brahma dan Utari kemudian kembali ke penginapan. Tak disangka, rupanya kamar Brahma telah diacak-acak oleh seseorang, dan uang Brahma pun hilang dicuri. Utari. Sial, uangku hilang. Ayo kita cari. Kemana? Ke rumah Kaspar. Keesokan harinya, Brahma dan Utari menemui Gaspar dan kawan-kawan untuk menanyakan perihal hilangnya uang Brahma di penginapan. Ya, sebagai komplotan preman, mereka tentu tahu siapa saja penjahat di daerah itu. Uang Brahma hilang di penginapan semalam. Aku ingin tahu siapa malingnya. Apa ada orang yang melihat uangmu? Ada. Pelayan rumah makan Raos. Juragan, mana Gantar? Kok tidak kelihatan? Di mana dia? Di rumah istri mudanya kali. Rupanya yang mencurinya adalah pelayan rumah makan Raos sendiri, bernama Gantar. Namun ternyata Gantar adalah kelompok pasukan anti penjajah pimpinan Juragan Gotawa, dan dia mencuri uang Brahma untuk digunakan sebagai modal Aku mencuri milik perjuangan. kamu di penginapan Raos. Dan kau jadi maling. Aku tidak mau punya suami maling. Ini bukan untuk kita, Pariti. Pergi sekarang juga, dan jangan muncul di depan hidungku. Dengar dulu, Pariti cintaku. Pariti. Rastam, aku tidak ikut-ikut. Bangsat. Bikin malu. Itu akibatnya punya istri lebih dari satu. Aku pejuang anti penjajah. Saya juga anggota pejuang, Nona. Dan saya anti penjajah. Tugas saya mencari dana. Siapa pemimpin kita? Juragan Gotawa. Markasmu? Gua Siluman. Ya, aku percaya. Tapi apakah semua pejuang di sini menghalalkan segala macam cara untuk mencari dana? Tidak, Nona. Tapi kalau perjuangan kalian memerlukan dana, aku berikan separuh buat kalian. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa tindakan Brahma melihat keadaan Madangkara saat ini? Apakah Brahma akan ikut dalam pasukan anti penjajah? Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.